Shalom, selamat malam saudaraku dimanapun saudara berada. Malam hari ini mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya yang tidak pernah beranjak dari hidup saya dan hidup saudara. Untuk tangan Tuhan yang senantiasa menopang sehingga waktu kita jatuh kita tidak sampai tergeletak. Sekarang kita akan bersama-sama menikmati Sabte Penyu. Saat teduh bersama penyuluh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat dimana kita membuka hati kita untuk Tuhan, untuk firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kami bersyukur bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan setia di dalam hidup kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita seringkali menghadapi berbagai persoalan. Persoalan di dalam pekerjaan, persoalan di dalam hubungan, persoalan di dalam keluarga. Mungkin kita mengalami kesesakan karena kita dituntut untuk lebih, padahal kita sudah memberikan yang terbaik. Kita mengalami kesusahan, kita mengalami fitnahan, kita direndahkan. Saudara sekalian, ada banyak hal yang menekan hidup kita, yang membuat kita susah, yang membuat kita cemas. Di dalam kondisi seperti ini kita ingin mencurahkan isi hati kita. Kita ingin curhat karena kita berharap melalui curhat, melalui mencurahkan isi hati kita mengalami kelegaan. Kita tidak menghadapi persoalan sendiri. Kita berharap ada sudut pandang lain di dalam menilai, di dalam melihat persoalan yang kita hadapi. Saudara-saudara sekalian, itu tidak salah. Kalau kita menemukan orang yang tepat, kita boleh curhat. Orang yang bisa menyimpan rahasia, orang yang memiliki kerohanian yang baik, sehingga boleh memberikan pertimbangan-pertimbangan yang baik, memiliki respon yang baik. Tetapi kalau kita tidak memiliki orang yang bisa kita percaya, maka persoalan kita akan tersebar kemana-mana. Seluruh desa tahu, seluruh kota menjadi tahu. Lalu bagaimana? Waktu kita mengalami kesesakan, waktu kita mengalami kecemasan, waktu kita mengalami tekanan di dalam hati dan hidup kita, kita akan belajar, saudara sekalian, pada seorang wanita yang disebutkan di dalam firman Tuhan, yaitu Hana. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kesusahan yang dia alami. Kita akan bersama-sama melihatnya di dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Tetapi saya akan membacakan beberapa bagian saja. Yang pertama di dalam ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ayatnya yang ke-15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-16. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Saudara sekalian, Hana seorang yang tengah bersusah hati. Dia mengalami tekanan, dia mengalami persoalan.
dia tidak memiliki anak. Ini merupakan satu tekanan tersendiri bagi seorang wanita pada waktu itu di tengah-tengah masyarakat. Pasti ada gunjingan, ada pembicaraan. Nah, mungkin ada sesuatu di dalam dirinya, ada dosa sehingga Tuhan tidak mengaruniakan anak kepada dia. Sebagai wanita yang menikah, dia juga mengalami satu tekanan karena dia belum memiliki anak. Kemudian saudara sekalian, madunya suaminya memiliki dua istri. Istri kedua suaminya yaitu Penina seringkali menyakiti hatinya. Bukan sekali, bukan dua kali, seringkali. Ini merupakan satu hal yang menyakitkan. Ini satu hal yang menyedihkan. Ini satu hal yang menyusahkan, saudara sekalian. Saudara, kadang pada waktu kita menghadapi persoalan, kita tidak ada yang bisa memberi kelegaan. Tidak ada tempat untuk mencurahkan isi hati. Orang terdekat kita mungkin tidak merespon apa yang kita alami dengan baik, sehingga kita adalah dalam kesusahan, kita ada di dalam tekanan. Mari kita belajar seperti Hana, mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Tuhan senantiasa membuka pintu hatinya kapanpun. Tidak ada istilah sibuk bagi Tuhan. Kalau kita cari orang, kadang-kadang orang itu sibuk. Sehingga waktu kita ingin bercerita, kita ingin mencurahkan isi hati, orang itu tidak bisa memberikan waktunya bagi kita. Tuhan senantiasa memberikan waktunya bagi kita. Kita bisa datang kapan saja kepada Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan telinganya untuk kita mencurahkan isi hati kepadanya. Saudara sekalian, mungkin saat ini saudara dalam tekanan besar, saudara dalam kesedihan besar, karena saudara direndahkan, karena saudara difitnah, karena saudara tengah menghadapi persoalan keluarga, persoalan dengan orang dekat, persoalan di dalam pekerjaan, ancaman pekerjaan yang mungkin membuat saudara khawatir. Saudara datang kepada Tuhan. Seperti Hana, saudara boleh menangis di hadapan Tuhan. Saudara boleh meneteskan air mata di hadapan Tuhan. Saudara boleh menangis terseduh-seduh kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, Hana mencurahkan isi hatinya, kesedihannya, kesusahannya, kecemasannya kepada Tuhan di dalam waktu yang lama. Tuhan tidak membatasi seberapa lama saudara curhat. Hana sedemikian lama berbicara kepada Tuhan karena besarnya cemas hatinya, besarnya sakit hatinya. Saudara sekalian, setelah curhat dengan Tuhan, Hana mengalami kelegaan. Ada perubahan yang Hana alami. Firman Tuhan mengatakan, lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Hana belum mendapatkan jawaban atas doanya. Tuhan belum memberikan anak kepadanya. Tetapi ada satu perubahan, ada kelegaan, sehingga itu nampak dari wajahnya. Wajahnya tidak muram lagi. Wajahnya tidak muram seperti orang yang tertekan, sebagaimana orang yang susah hati. Tetapi wajahnya tidak muram lagi. Persoalan tetap ada dan mungkin ada.
dan masih berlangsung. Tetapi Hana mengalami perubahan, Hana mengalami kelegaan sehingga mukanya tidak muram lagi. Percayalah saudara sekalian, waktu saudara mengalami persoalan, saudara menangis di hadapan Tuhan, saudara mencurahkan isi hati kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada saudara. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan penghiburan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera surga kepada saudara. Saudaraku sekalian, datang kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, curahkan isi hati saudara, kesusahan, kekesalan, kemarahan yang saudara alami kepada Tuhan. Maka saudara akan memperoleh kelegaan. Saudara bersusah hati, saudara bermasalah, saudara tertekan, mari curhat dengan Tuhan. Biar firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada saudara di tengah badai persoalan yang saudara hadapi. Dan saudara dengan tegak bersama dengan Tuhan mengalami kelegaan dan mengalami kemenangan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kekuatan dengan firman-Nya. Sehingga kami semua boleh menghadapi persoalan, kami boleh menghadapinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini ada yang mengalami persoalan, biarlah Tuhan umat-Mu boleh datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.